Seorang suami pemalas yang tak becus memberi nafkah, tegas selingkuh dengan karyawannya sendiri, hanya karena istrinya dianggap tak menghargai. Cinta berubah jadi luka, rumah tangga pun jadi neraka. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas. Heri, seorang pria berusia 33 tahun, tampak seperti kepala keluarga biasa. Tetapi kenyataannya ia malas bekerja. Hari-harinya dihabiskan nongkrong bersama teman atau berdiam di rumah, menunggu rezeki datang sendiri. Istrinya, Dina, sudah lelah dengan kondisi ini. Wajahnya selalu masam setiap kali melihat Heri pulang tanpa membawa uang. Nafkah yang minim membuat rumah tangga mereka terasa rapuh dan penuh ketegangan. Dina sudah sering menasihati Heri, tapi yang ia dapat hanyalah janji kosong. Heri selalu berkata akan berubah, akan berusaha lebih keras, namun kenyataan tetap sama. Pekerjaan hanya ditekuni sebentar lalu ditinggalkan. Dina merasa perjuangannya sendiri tidak dihargai, karena dialah yang harus menambal kebutuhan rumah dengan tabungan yang semakin menipis. Di meja makan, ketegangan menjadi pemandangan sehari-hari. Dina duduk dengan wajah penuh amarah, menyajikan makanan seadanya. Heri hanya diam, merasa setiap kata dari istrinya adalah serangan. "Kapan kau bisa jadi laki-laki sejati?" cibir Dina. Heri menunduk, tetapi di dalam hatinya harga diri tercabik. Ia merasa tak dianggap, hanya dipandang sebagai beban yang tak berguna. Malam-malam mereka pun penuh dingin. Dina memilih tidur membelakangi Heri, enggan bicara panjang. Sentuhan atau sapaan hangat nyaris tidak pernah ada. Heri merasa rumahnya bukan lagi tempat pulang, melainkan penjara emosi yang membuatnya semakin kosong. Ia haus akan penghargaan kecil, namun yang ia dapat hanyalah wajah masam dan kata-kata tajam yang menusuk hati. Heri mencoba bertahan, meyakinkan diri bahwa istrinya hanya sedang lelah. Namun semakin lama sikap dingin itu menjadi kebiasaan. Dina tak lagi menyambutnya dengan senyum, bahkan sekadar menanyakan kabar pun jarang. Baginya, Heri hanyalah pria pemalas yang tak berguna. Luka itu menumpuk di dada Heri, mendorongnya mencari pengakuan di tempat lain, di luar rumah yang semakin terasa asing. Di tempat usaha kecil yang sesekali ia jalani, Heri bertemu dengan Maya, seorang karyawan muda berusia 24 tahun. Maya berbeda dengan Dina. Ia selalu sopan, tersenyum, dan pandai menghargai sekecil apapun bantuan Heri. Saat Heri mengangkat kotak barang ringan pun, Maya memujinya tulus. Kata sederhana itu terasa seperti oase di tengah gurun, memberi Heri rasa berharga yang sudah lama hilang. Maya sering menanyakan kabar Heri, bahkan memberi semangat saat ia tampak lelah. "Pak Heri, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Yang penting semangat," ucapnya lembut. Bagi Heri, perhatian itu bagai obat penenang. Ia merasa dihargai sebagai lelaki, sesuatu yang tak lagi ia temukan di rumah. Dalam hati, Heri tahu ia mulai terjebak pada perasaan yang berbahaya. Setiap kali pulang, bayangan Maya menghantui pikiran Heri. Senyumnya, sikap ramahnya, terasa jauh lebih hangat dibanding wajah masam Dina yang selalu menunggu di rumah. Heri mulai membandingkan keduanya, dan disitulah benih perselingkuhan tumbuh. Ia merasa memiliki alasan. Bukankah wajar seorang suami mencari tempat di mana ia dihargai, meski caranya salah? Dina mulai curiga dengan perubahan sikap Heri. Ia melihat suaminya sering tersenyum sendiri, sibuk dengan ponsel, atau pulang lebih malam dengan alasan sepele. Namun Dina terlalu lelah untuk menyelidiki lebih jauh. Baginya, Heri hanyalah suami pemalas, dan jika ia mulai sibuk pun tidak akan membawa perubahan besar. Kecurigaan itu dibiarkan tumbuh tanpa jawaban. Di balik semua itu, Heri justru merasakan hidupnya sedikit berbeda. Kehadiran Maya membuatnya merasa kembali bernyawa. Namun ia lupa, di balik senyum Maya bisa saja tersembunyi niat lain. Babak pertama rumah tangga ini sudah retak, dan jalan yang dipilih Heri hanya akan memperlebar jurang. Penonton dibuat gregetan, salah siapa sebenarnya?
suami, istri, atau godaan orang ketiga. Harry semakin sering mencari alasan untuk bertemu Maya. Ia mulai pulang larut malam, mengaku lembur padahal hanya duduk berdua dengan Maya di kafe kecil. Tatapan hangat dan kata-kata lembut Maya membuatnya merasa istimewa. Sementara di rumah, Dina duduk sendirian, menunggu dengan hati yang penuh kekecewaan. Meski tak lagi menaruh banyak harap, Dina akhirnya meluapkan amarahnya. "Kamu pikir rumah ini bisa jalan tanpa uang? Sampai kapan aku harus menanggung semuanya?" teriaknya di ruang tamu. Harry terdiam, merasa tersudut. Ia ingin menjawab, tapi setiap kata hanya akan menjadi bahan cibiran. Dalam hatinya, ia makin yakin bahwa Dina sudah tak lagi melihatnya sebagai seorang suami, melainkan hanya beban. Hubungan mereka kian memburuk. Dina menolak berbicara lama-lama, lebih memilih mengurung diri di kamar. Harry justru semakin mendekat ke Maya, menemukan pelarian yang membuatnya lupa akan tanggung jawab. Perselingkuhan yang semula hanya percikan kecil kini membara, dan Harry mulai berani melangkah lebih jauh, tanpa peduli pada konsekuensi yang menunggu. Suatu malam, Harry nekat mengantar Maya pulang. Saat itu hujan deras dan Maya menawarkannya masuk sebentar. Dalam kehangatan ruang sederhana itu, batas moral semakin kabur. Kata-kata manis berbalut perhatian berubah menjadi sentuhan, dan Harry tenggelam dalam godaan. Malam itu, garis kesetiaan resmi terlanggar. Harry resmi mengkhianati rumah tangga yang sudah rapuh. Di rumah, Dina merasakan firasat buruk. Ia menunggu Harry yang tak kunjung pulang hingga dini hari. Ketika akhirnya Harry datang, baunya berbeda, langkahnya gugup. Dina menatap dengan curiga, namun Harry hanya beralasan ada urusan kerja mendadak. Meski Dina tak punya bukti, hatinya berkata lain. Suaminya sudah berubah dan kecurigaan itu kian menguat. Harry merasa hidupnya ganda. Siang bersama Maya, penuh tawa dan perhatian. Malam bersama Dina, penuh dingin dan amarah. Ia menipu dirinya sendiri dengan keyakinan bahwa ia berhak bahagia, padahal nafkah rumah tangga tetap minim. Hutang menumpuk, kebutuhan anak terbengkalai. Namun Harry memilih memanjakan dirinya dengan cinta terlarang. Maya pun mulai menuntut lebih. Ia meminta perhatian, waktu, bahkan uang. "Kalau memang serius sama aku, tunjukkan dong," katanya manja. Harry yang sebenarnya seret ekonomi terpojok. Ia mulai gali lubang tutup lubang, meminjam sana-sini, demi menjaga hubungan gelapnya tetap hidup. Penonton dibuat geram. Bukannya memperbaiki rumah tangga, Harry justru menambah masalah baru. Sementara itu, gosip mulai beredar. Tetangga melihat Harry sering bersama Maya, dan bisik-bisik pun sampai ke telinga Dina. Amarahnya memuncak, tapi tanpa bukti ia memilih diam. Namun luka itu menggerogoti hatinya. Dina merasa dikhianati bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai perempuan yang telah memberi segalanya, meski dengan wajah masam dan hati yang keras. Konflik memanas ketika Dina menemukan pesan mesra di ponsel Harry. Meski Harry berusaha merebutnya, semuanya sudah terlambat. Kata-kata Maya terpampang jelas, bukti pengkhianatan yang tak bisa dibantah. Dina meledak, menangis sekaligus marah. "Beginikah balasanmu? Saat aku berjuang, kau malah bersenang-senang dengan perempuan lain." Jeritan itu memecah malam. Harry terdiam, tak bisa menyangkal. Namun dalam hatinya, ia menyalahkan sikap Dina yang selalu merendahkan. Baginya, perselingkuhan hanyalah pelarian dari luka batin. Dina pun merasa dipermainkan, seakan semua jerih payahnya sia-sia. Babak ini berakhir dengan jurang yang semakin lebar, rumah tangga yang hampir runtuh, dan penonton dibuat gregetan melihat semua kebodohan mereka. Setelah perselingkuhan terbongkar, suasana rumah semakin mencekam. Dina tak lagi bicara, hanya menatap dingin setiap kali Harry ada di rumah. Anak mereka menjadi saksi bisu, merasakan ketegangan yang tak terucapkan. Harry pun semakin jarang pulang, memilih bersembunyi di balik pelukan Maya. Meski masalah ekonomi menjerat lehernya semakin erat, Dina mulai membuka diri pada keluarganya. Air matanya pecah saat menceritakan pengkhianatan Harry. Orang tuanya marah, merasa menantu tak berguna itu hanya membawa derita.
Tekanan makin besar, dan gosip di lingkungan pun makin kencang. Dina berada di persimpangan, mempertahankan rumah tangga yang hancur, atau meninggalkan Harry yang jelas-jelas memilih orang lain. Harry semakin terjerat oleh Maya. Wanita itu kini terang-terangan menuntut materi, meminta hadiah, bahkan uang sewa rumah. Harry yang tak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, kini terjebak memenuhi permintaan selingkuhannya. Ia mulai meminjam uang dengan bunga tinggi, menggadaikan barang-barang rumah, sementara Dina hanya bisa menggigit bibir menahan sakit dan amarah. Ketegangan mencapai puncak ketika Dina memergoki Harry keluar dari hotel bersama Maya. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, namun kemarahan membara. "Kau benar-benar tak tahu malu, Harry," teriaknya di depan umum. Harry panik, mencoba menutupi, tapi Maya hanya tersenyum sinis. Penonton dibuat panas. Pengkhianatan itu akhirnya terpampang jelas, tanpa bisa disangkal lagi. Pertengkaran besar pun pecah di rumah. Dina melempar barang, menangis histeris, sementara Harry membela diri dengan alasan klise. "Aku butuh dihargai, kau tak pernah memberiku senyum," teriaknya. Dina membalas dengan tangisan. "Dan kau balas dengan mengkhianati keluargamu?" Bentrokan emosi itu menghancurkan sisa-sisa cinta yang masih bertahan di hati mereka. Anak mereka ketakutan, bersembunyi di balik pintu kamar sambil menangis. Suara bentakan dan tangisan orang tuanya menjadi mimpi buruk yang akan terus ia ingat. Penonton digiring untuk merasakan luka anak kecil yang tak berdosa, menjadi korban dari orang tua yang sibuk saling menyalahkan tanpa memikirkan masa depan keluarganya. Dina akhirnya memutuskan pisah rumah. Ia mengemas barang-barang anaknya, meninggalkan Harry yang terjebak dalam kebodohan sendiri. Harry mencoba menahan, namun gengsi membuatnya tetap keras kepala. Ia tak mau mengakui bahwa semua ini berawal dari kemalasannya dan keputusannya mencari pelarian. Jurang antara mereka kini semakin tak mungkin dijembatani. Ironisnya, Maya perlahan menunjukkan wajah aslinya. Ia mulai bosan dengan Harry, apalagi ketika tahu keadaan ekonomi Harry semakin parah. Semua janji manis berubah dingin. Maya hanya memanfaatkan Harry, dan saat itu tak ada lagi yang bisa ia banggakan. Penonton semakin geram. Harry kehilangan keluarga, tapi juga ditinggalkan selingkuhan. Harry jatuh ke titik terendah. Hutang menumpuk, keluarganya hancur, dan Maya meninggalkannya begitu saja. Ia menatap kosong malam yang sunyi, menyesali semua keputusan bodoh yang telah ia ambil. Namun penyesalan datang terlambat. Semua sudah runtuh. Kepercayaan, cinta, bahkan masa depan yang dulu masih bisa ia perbaiki kini hanya tinggal puing. Cerita ini berakhir dengan kepahitan. Dina memilih membangun hidup baru bersama anaknya, sementara Harry terpuruk dalam kesendirian. Penonton dipaksa merenung. Rumah tangga hancur bukan hanya karena satu pihak, tapi karena keduanya gagal memahami. Namun yang pasti perselingkuhan bukan jalan keluar. Sebaliknya, ia hanya membawa kehancuran yang lebih besar